semuanya, selamat datang kembali di bimbingan belajar bahasa Inggris online yang ke-6 untuk tingkat SD. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya masih tetap semangat ya. Nah, di hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang baru, dan mungkin aja sih kalian udah pernah belajar, tapi nggak ada salahnya kan untuk kita mereview atau mempelajari kembali tentang topik hari ini. Dan hari ini kita akan belajar tentang telling time. Nah, kalian siap-siap ya dan perhatikan dari awal sampai akhir penjelasan yang diberikan. Okay, the first one is asking the time. Nah, yang pertama ini cara untuk menanyakan waktu atau jam kepada orang lain. Nah, ini ada beberapa caranya nih. Nah, common ways for asking the time. Nah, biasanya orang menanyakan jam atau waktu kepada orang lain dengan cara berikut. Nih, yang pertama, hello, what time is it? The second one is, what is the time? Do you have the time? Do you know what time it is? Itu ya yang pertama, jadi cara umum orang menanyakan waktu kepada orang lain. Dan yang kedua ada lagi nih, cara yang lebih sopan untuk menanyakan waktu kepada orang lain, khususnya kepada orang yang kalian belum pernah, yang kalian nggak kenal atau tidak terlalu dekat. Nah, ini yang pertama, can you tell me what time it is, please? And then, could you tell me the time, please? Nah, itu ya dua cara yang sopan untuk menanyakan waktu kepada orang yang kalian belum kenal dengan dekat atau orang baru. Nah, yang selanjutnya, the questions forms we use to ask at what time an event will happen. Nah, biasanya untuk menanyakan waktu kapan nih acara ini akan jamnya itu dimulai, kalian bisa tanya seperti ini, what time? Atau when? Nah, itu juga bisa. Itu kalau menanyakannya tentang acaranya itu jam berapa. Dan juga kalau mau menanyakan waktu, itu kalian mending pakai yang dua di atas ya. Yang pertama Miss udah jelaskan. Nah, ini untuk tentang asking the time. The next one is about giving the time. Jadi kalau kalian ditanyakan oleh orang lain, jam berapa sih sekarang? Nah, ini nih ekspresi yang kalian bisa gunakan untuk memberikan respon atas pertanyaan mereka. Yang pertama, it's exactly, or about, or almost, or just gone. Kayak gitu ya. Terus kalian sebutin jamnya jam berapa. Kayak gitu. Terus yang kedua, sure it is 5. Atau sure it is 5 o'clock. Yang ketiga, 4:30. Yang keempat, it is 6. Atau it is 6 o'clock. Lalu it is 7 past 10. Ada yang tahu 7 past 10 itu apa? Berarti ini yang disebutin itu menit dulu lalu jamnya. Jadi it is 7 past 10 berarti jam 10 lewat 7 menit. Lalu yang selanjutnya, the time is 9 o'clock. Jadi jamnya itu jam 9. Atau kalau kalian nggak pakai jam nih, atau lagi nggak bawa handphone, terus ada yang tanya, kalian nggak tahu, kalian bisa bilang, oh sorry, I'm not wearing a watch. Nah, itu dia ya, ekspresi-ekspresi yang bisa kalian gunakan untuk merespon pertanyaan orang lain saat mereka menanyakan tentang jam atau waktu kepada kalian. Okay, the next one is about giving the time at full hours or in a clock. Jadi ini kita memberikan respon jawaban berdasarkan waktunya, kalau waktunya itu menunjukkan pukul 12 tepat, atau jam 3 tepat, atau jam 6 tepat. Jadi nggak ada menit-menitnya ya. Okay, we use it is or it's to respond to the questions that ask for the time right now. Jadi kita itu menggunakan ekspresi it is atau it's, ingat ya, untuk menjawab waktunya, waktu yang ditanyakan saat sekarang. Misalnya ada yang tanya ke kalian, jam berapa sih sekarang? Nah, dalam bahasa Inggris ya, berarti kalian jawabnya, it is 5 o'clock. Atau kalian bisa jawab dengan it's 5. Nah, kalau jawabnya it's 5, itu kurang formal, atau itu lebih ke informal. Jadi,
Kalau mau pakai yang lebih formal itu bisa menjawab dengan it is 5 o'clock. Atau bisa juga it's 10 o'clock or it's 10. Atau kalau jamnya menunjukkan pukul 7, kalian bisa bilang it is 7 o'clock or it's 7. Atau it's 1 o'clock or it's 1. Nah, itu ya untuk memberikan respon jawaban jam yang tepat pukul 12 atau nggak ada menit-menitnya ya. Oke, itu yang pertama. And then the second one, giving the time at half hours. Jadi, yang kedua ini kalau waktunya itu menunjukkan pukul misalnya jam 1 lewat 30 menit. Nah, we use structure it is half past to give the time at half hours. Jadi kita menggunakan it is half past untuk menunjukkan kalau waktunya itu sudah 30 menit terlewat. Misalnya jam 1 lewat 30 menit. Contoh yang pertama ini ada jam 11 lewat 30 menit. Jadi kita itu menyebutkan dulu menitnya dulu. Nah, karena ini 30 menit, 30 menit berarti kalian bilangnya half. Kenapa half? Karena kan 1 jam ada 60 menit, ya kan? 60 menit kalau dibagi 2, 30 menit. Jadi kan setengah-setengah. Setengah di dalam bahasa Inggris disebut dengan half. Oke. Jadi kalau mau bilang jam 11 lewat 30 menit atau jam 11.30, berarti kita bilangnya menit dulu lalu jamnya. Ini ya, berarti it is half past 11. Yang artinya ini tuh jam 11 lewat 30 menit. Atau kita juga bisa menjawab dengan it is 11:30. Tapi ini jawabannya less formal atau kurang formal gitu ya. Lalu yang kedua, misalnya kalau jamnya jam 7.30 atau jam 7 lewat 30 menit, berarti kita jawabnya menit dulu, lalu jamnya ya. It is half past 11. Okay? Atau or 7:30. Lanjut, misalnya jam 1 lewat 30 menit, berarti it is half past 1 or 1:30. Less formal ya. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggris itu, misalnya udah lewat 30 menit, kita sebut dulu menitnya, lalu past, lalu jamnya ya. Ingat itu. Oke, yang selanjutnya, giving the time at quarter hours. Jadi ini tuh quarter artinya seperempat. Seperempat, kenapa? Karena 15 menit itu masuk seperempat, kan 60 menit itu 1 jam. 60 kalau dibagi 4, 15 kan? Jadi dibilang tuh seperempat jam. Oke, kenapa ada 15? Kenapa ada 45? Yuk kita lihat saja langsung. We use two forms of sentence for giving the time at quarter hours. It is a quarter past bla bla bla. It is a quarter to. Jadi, kalau ada kata-kata yang bilang quarter past, berarti itu lewat 15 menit. Tapi, kalau ada kata-kata yang bilang a quarter to, berarti kurang 15 menit. Oke? Simpelnya sih itu dalam bahasa Indonesia. Kita lihat ya, contoh pertama itu jam 8 lewat 15 menit. Berarti, it is a quarter past 8. Jadi sebutkan dulu menitnya, lalu jamnya. A quarter itu seperempat jam yang berarti 15 menit. Jadi it is a quarter past 8. Atau lebih simpelnya bisa bilang aja or 8:15. Jadi jam lalu menit 8:15 atau it is a quarter to 3. Kenapa ada tulisannya 3 yang berarti 3? Karena berarti jam 2.45 menit atau jam 2 lewat 45 menit itu berarti kan jam 3 kurang 15 menit kan? 60 kurang 45, 15. Berarti itu artinya jam 3 kurang 15 menit. Berarti yang dipakai itu it is a quarter to 3. Oke? Atau lebih simpelnya sih bilang aja 2:45. Jadi jam 2 lewat 45 menit. Nah, kalau mau bilang kurang 15 menit, berarti a quarter to 3. Lihat ya jam selanjutnya kalau mau bilang kurang. Lalu, atau jam 12 lewat 15 menit, berarti it is a quarter past 12.
Oke, menit dulu, lalu jam. Atau gampangnya sih 12:15. Nah, itu ya untuk quarter hours atau seperempat jam. Yuk, lanjut. Giving the time at other hours. Oke, kita lihat. There are two ways for giving the time at other hours. Use past or to. Jadi, bisa menggunakan past atau to. For example, we use past for 1 minute to 30 minutes. We use to for 31 to 59 minutes. Oke, jadi past itu boleh digunakan kalau durasi waktu yang terlewat itu dari 1 menit sampai 30 menit. Tapi kita harus pakai to kalau durasi waktunya itu yang sudah lewat itu dari 31 menit sampai 59 menit. Berarti kalau pas sudah lewat, to berarti kurang ya. Seperti yang tadi Miss jelaskan. Misalnya, jam 3 lewat 15 menit, itu berarti apa? It is a quarter past 3. Ya. Kalau misalnya jam 2.45, kan itu sudah lewat, berarti kita pakai yang to, yang berarti kita harus kurangin dulu, 60 kurang 45 itu berapa? 15 menit, berarti it is a quarter to 3. Kenapa 3? Karena jam 3 kurang 15 menit. Oke, itu dia ya. Oke, yang selanjutnya itu ada cara merespon juga. Yang pertama, kita bisa menjawab dengan it is atau disingkat dengan it's, bla 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 minutes, past to, bla bla bla. Selanjutnya, use the structure it's plus hour plus minutes. Oke, kita lihat ya yang pertama nih. It's 5 minutes to 9. Tapi kan di situ 8.55. Kenapa 9 ya? Ya karena itu kan jam 9 kurang 5 menit kan, artinya sama aja. Jadi ingat yang tadi kalau misalnya sudah lewat dari 31 menit sampai 59 menit, nah kita pakai yang to, yang berarti kurang, berarti jam 9 kurang 5 menit. Oke? Kalau misalnya baru lewat dari 1 menit sampai 30 menit, lalu boleh kita pakai past. Oke? Yang kedua, it's 13 minutes past 7. Nah, ini jam 7 lewat 13 menit. Yang kedua, it is 9 minutes to 3. Ini berarti jam 3 kurang 9 menit. Oke? Yang selanjutnya, it's 8 minutes past 1. Karena jam 1 lewat 8 menit. Ingat ya, 1 sampai 30 itu past. Terus 31 sampai 59 itu to atau kurang. Menjawabnya ya. Terus, yang kedua, use the structure it's, lalu hours, lalu minutes. Ini yang gampang banget sih kalau orang tanya, jam berapa sih? Kalian tinggal bilang aja, oh jam 7.12. Yang berarti kan jam 7 lewat 12 menit. Contohnya yang pertama, it's 8:55. Berarti jam 8 lewat 55 menit. Lalu ada it's 7:13. Jam 7 lewat 13 menit. Lalu it is 2:51. Oke, ini berarti jam 2 lewat 51 menit. Dan it's 1:08. Berarti jam 1 lewat 8 menit. Nah, ini yang paling mudah atau gampangnya sih. Tapi nggak ada salahnya kan belajar yang lain. Supaya kalau orang menjawab kalian ngerti, oh iya, sekarang jam sekian. Oke, kita lanjut. Nah, mungkin kalau kita di Indonesia kita nggak pakai waktu ini ya, yang penggunaan AM dan PM. Jadi kalau AM itu ante meridian, terus PM itu post meridian. Jadi kalau AM itu mulainya tuh dari jam 00 malam, ya jam 00 malam sampai jam 12 siang. Terus kalau post meridian ini berarti dari jam 12 siang sampai jam 00 malam. Oke. Contohnya kalau jam 1 pagi, berarti kita pakai yang mana? AM atau PM? Pakainya yang AM ya. Kalau jam 1 siang, pakainya yang PM. Jadi kalau jam 8 pagi, AM. Jadi ingat, AM itu dari jam 00 dini hari sampai jam 12 siang. Tapi PM dari jam 12 siang menuju ke jam 00 dini hari. Itu ya. Next. Nah, ini practice-nya nih, latihannya.
Kalian disuruh tentuin, misalnya ya, yang nomor pertama, ini jam berapa? Nah, jarum panjang di angka 6, berarti 30 menit. Jarum pendek di angka 8, berarti jam 8 lewat 30 menit. 8.30 menit berarti, kalau 30 menit itu setengah, berarti half past 8. Gitu ya. Dan selanjutnya, sampai diselesaikan, dan kita akan lanjut lagi di virtual meeting kita, jadi jangan lupa datang. Okay, that's all for today. Thank you very much for your attention. Jadi Miss harap kalian bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari pelajaran hari ini dan tetap semangat, tetap rajin belajar, dan sampai ketemu di virtual meeting kita nanti jam 3 sore dan sampai jumpa. Dadah!